salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam kita berikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Selamat pagi rekan-rekan semua, rekan-rekan UMKM yang semangatnya luar biasa nih, seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Semoga sehat selalu, semoga selalu lancar bisnisnya dan semakin berkembang. Eh, saya sangat excited sekali di hari ini karena seminggu ke belakang setelah saya join baru beberapa hari ya di grup itu sudah ada cukup banyak rekan-rekan yang nge-DM saya gitu untuk berkonsultasi dan berdiskusi lah gitu, saling silaturahmi gitu, sampai ada beberapa yang saya mohon maaf tidak sempat membalas gitu ya karena saking banyaknya dan tertimpa pekerjaan saya juga. Tapi nggak apa-apa, nanti di akhir kita bisa bahas nanti mekanisme sharingnya seperti apa biar lebih enak, biar lebih lancar. Tapi sebelum itu kita akan membahas sebuah hal penting gitu ya, yang sering menjadi permasalahan UMKM di Indonesia. Terutama problematika ini biasanya didapatkan oleh rekan-rekan UMKM karena eh, adanya apa ya, miskonsepsi gitu. Ada konsep yang nggak tepat atau mungkin pengetahuan yang mungkin masih perlu ditingkatkan. Dan eh, banyak di luar sana juga eh, orang-orang yang mungkin mengarahkannya agak keliru nih gitu kan. Bukan berarti yang saya sampaikan ini selalu 100% benar, tidak, tapi mungkin lebih bisa digunakan untuk rekan-rekan semua UMKM seperti itu gitu. Dan eh, tidak ada 100% ilmu yang saya sampaikan ini dari saya. Ini pasti saya sandur juga dari orang lain, dari pengalaman, dari mentor-mentor saya, dan pasti sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, langsung saja kita berbagi nih rekan-rekan. Kita akan membahas soal menentukan saluran pemasaran yang tepat bagi UMKM. Tagline-nya adalah saluran tepat, target dapat, cash flow sehat, bisnis melesat. Wah, ini siapa yang nggak mau bisnisnya melesat ya? Di era seperti ini kalau bisnis melesat nih, kita bisa bareng-bareng nih naik haji misalnya gitu kan, atau kita bisa bikin rumah pondok yatim nih bareng-bareng seperti itu. Nah, Amin. amin, amin. Amin. Nah, itu udah semangat banget. Nah, eh, Hmm. next untuk tim fasilitator. Nah, next slide. Um, Slide-nya dioperasikan oleh fasilitator ya, atau Iya, saya sendiri? dari fasilitator Bapak sebentar nih Oke, Bapak. baik, baik. Oke, sambil menunggu dari fasilitator, nah sebelum kita mulai nih rekan-rekan, kita harus membahas dulu problematika soal membahas channel pemasaran atau saluran pemasaran bahasa Indonesianya ya, gitu, atau channel marketing kalau atau marketing channel dalam bahasa Inggrisnya gitu. Ah, kita sering sekali menjumpai nih kasus-kasus yang sering saya jumpai di para pengusaha juga, bahkan tidak hanya pengusaha-pengusaha di level UMKM, tapi yang sudah mentas dari UMKM ya di atas 2,8 miliar rupiah per tahun ke atas dan masuk ke enterprise pun masih banyak yang sering terjebak seperti ini. Channel marketing alias marketing channel gitu, atau channel saluran pemasaran yang berbasis FOMO. Kalau Bapak Ibu tahu, FOMO ini ya fear of missing out bahasa Inggrisnya, alias takut ketinggalan tren aja gitu. Tren pemasaran apa yang lagi ngetren saat itu, yaitu yang digas. Caranya seperti itu gitu. Akhirnya apa? Akhirnya nyari terus, ngejar terus gitu, gagal terus, investasinya akhirnya hilang terus gitu. Akhirnya margin perusahaan kepotong terus gitu kan. Atau channel marketing yang berbasis kayaknya, channel marketing yang berbasis ketoe gitu kan. Bahasa Jawa itu ya. Sepertinya, asumsi saya. Nah ini yang harus kita hindari, dan di pagi hari ini kita harus sepakat bahwa kita berencana untuk sesedini mungkin menghindari dua sudut pandang ini nih, rekan-rekan UMKM semua. Oke, kita sepakat ya. Kita akan menghindari saluran pemasaran yang berbasis FOMO alias ngejar tren, dan saluran pemasaran yang berbasis kayaknya. Nah, caranya gimana? Next. Nah, kita harus sepakat bahwa cara yang paling tepat, ya, yang salah satu yang paling tepat ya, untuk menghindari dua saluran pemasaran tadi adalah dengan menggunakan riset dan data. Nah, ini yang paling menarik nih, rekan-rekan gitu. Di training minggu lalu, saya sudah perkenalkan diri saya sebagai salah satu market dan marketing researcher yang aktif di Indonesia juga. Dan di sini kita bisa memastikan bahwa ketika kita menggunakan data dan menggunakan riset yang tepat, maka marketing activity kita itu akan, atau aktivitas marketing kita itu akan jauh lebih baik dan lebih terarah. Seperti itu. Oke, next.
Tapi apakah riset itu harus serumit itu, data harus serumit itu? Nah, ini yang kita bahas. Di pagi hari ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama kita bahas definisinya dulu secara sederhana nih. Biasa saya nanti akan menggunakan analogi-analogi yang pengandaian-pengandaian yang simpel. Kemudian peran saluran pemasaran dalam bisnis rekan-rekan semua UMKM dan jenis-jenisnya apa aja yang bisa disesuaikan nanti dan gimana menentukan saluran yang tepat untuk bisnis masing-masing dan strategi implementasinya gimana? Setelah ditentukan, diimplementasi alias diterapkan. Seperti itu. Lalu kita juga akan bahas ada satu, dua, tiga mungkin studi kasus yang menarik dan real terjadi bisnis UMKM yang saya melihat orangnya langsung, saya melihat bisnisnya langsung, saya kontakkan langsung dengan beliau dan beliau mentas dari UMKM menjadi eh, perusahaan yang sudah naik kelas kayak gitu. Jadi ditutup dengan tanya jawab dan eh, penutup dari panitia. Oke, next. Ya, mungkin sebelum itu yang kemarin belum sempat berpartisipasi ya kata Mbak Sabila tadi, mungkin ada yang belum partisipasi di yang pertemuan pertama. Saya siapa sih? Jadi kenalkan nama saya Sikas Rifki. Saya dari PT Kode Evolusi Bangsa dan PT Star Software Indonesia Group. Ada dua perusahaan yang saya pegang sekarang membantu di situ. Di Kode Giri, saya sebagai CEO sekaligus foundernya. Kode Giri adalah anak usaha dari Star Software Indonesia Group, sebuah perusahaan dari Swiss di bidang pelokalan ya. Kalau bahasa Inggrisnya localization, tapi jangan diterjemahkan sebagai lokalisasi, bukan. Pelokalan itu adalah membantu perusahaan-perusahaan untuk masuk ke market tertentu, mungkin cross country, pindah negara atau masuk ke negara atau keluar dari negara gitu. Tapi lebih ke arah masuk ke sebuah negara. Salah satunya ya apa? Ya melakukan market research dan penyesuaian dari berbagai hal untuk masuk ke situ gitu. Jadi di Star Software Indonesia Group saya berpengalaman selama 7 tahun di Kode Giri. Kode Giri ini fokus di market research dan teknologinya itu selama 5 tahun dan saya juga sebagai IT dan marketing business consultant di Sarang Wisdom by Speakol, sebuah perusahaan anaknya Star Group juga tapi di Malaysia. Sekaligus saya pernah jadi jurnal editor di Fakultas Ekonomi Bisnis UNS kampus saya dulu, rekan-rekan mungkin ada yang satu alma mater ya, jurusan Ekonomi Pembangunan dan sekarang juga sedang jadi dosen praktisi mengajar di Sekolah Vokasi UNS seperti itu. Apa sih keahlian saya? Spesialisasi saya ada di marketing strategi, marketing research, pemasaran, funnel marketing, semua yang terkait dengan marketing dan data, data driven marketing dan lain sebagainya, dan bisnis karena saya juga pegang bisnis sendiri rekan-rekan. Jadi dan networking ya, B2B dan lain sebagainya. Kalau rekan-rekan nanti pengen konsultasi terkait itu nih, strategi marketing dan lain sebagainya, langsung kontak saja saya gitu. Tapi nanti di akhir kita akan, saya minta izin dulu sama fasilitator, saya sudah bikin sebuah pola, skema nih, supaya rekan-rekan UMKM ini bisa konsul dengan saya lebih nyaman, lebih enak. Kenapa kok harus dibikin pola? Karena alasannya adalah seperti ini. Next. Ya, secara singkat nih rekan-rekan ya, saya nggak mau menggunakan istilah-istilah yang terlalu mewah untuk saluran pemasaran gitu. Seperti namanya ya, namanya saluran nih, rekan-rekan pasti tahu saluran itu pasti bentuknya bulat atau sebuah bidang tabung seperti itu ya, atau semi tabung yang menyalurkan sesuatu dari A ke B, itu namanya saluran, ya, namanya menyalurkan ya gitu. Kalau kecil, mungkin kita bisa ambil contoh sedotan, sedotan plastik atau sedotan bambu ya yang lagi ngetren sekarang. Kalau kelas menengah ya pipa air lah, Rucika atau apa sebagainya mereknya gitu. Tapi kalau besar, ya terowongan itu sebenarnya juga saluran gitu. Terowongan bawah tanah atau tunnel atau apa itu juga saluran. Jadi semuanya sama-sama saluran. Semuanya memiliki satu prinsip yang sama, memiliki sifat-sifat yang sama. Inilah saluran gitu. Jadi kita pahami dulu nih saluran itu apa. Gitu. Gambarnya seperti ini ya. Nah, apa persamaan dari tiga hal ini? Ada sedotan, ada pipa rucika, sama ada terowongan nih, rekan-rekan. Persamanya apa? Dan saluran pemasaran. Nah, persamanya apa? Next. Ya, persamanya mereka memiliki sifat-sifat ini yang ada 6 poin ini. Satu, mereka menyambungkan bisnis kita dengan target customernya atau bisnis Anda dengan target customer Anda. Jadi menyambungkan sesuatu dari karena sesuatu itu A dan target itu adalah X ya, A dan X itu harus nyambung. Kemudian eh, yang kedua, berupa sebuah ini berupa alat atau proses gitu ya. Jadi lebih ke arah alat sih ya gitu. Jadi saluran pemasaran atau pipa rucika atau sedotan itu ya alat gitu. Ingat ya, hanya alat. Mereka nggak punya karakter, mereka nggak punya emosi dan mereka nggak bisa disalahkan karena ini alat.
seperti itu ya gitu. Dan ini juga bukan one stop solution, alias kalau rekan-rekan mau nyedot es teh gitu ya, ya nggak pakai pipa Rucika, ya kan gitu. Kalau rekan-rekan mau mindahin air PDAM, ya tidak dialirkan lewat terowongan bawah tanahnya Tesla atau apa perusahaannya Elon Musk itu boring company itu ya yang ngebor ngebor jalan itu. Ya lewat terowongan ya nggak masuk atau lewat underpass ya nggak bisa gitu. ST-nya hilang hilang duluan gitu kan terserap di bawah. Sebaliknya kalau mau mengalirkan arus kendaraan truk-truk besar gitu, ya jangan pakai sedotan. Berarti ini bukan one stop solution gitu. Dan artinya apa? Yang keempat, memiliki sifat dapat berubah mengikuti kebutuhan tadi. Tinggal apa yang mau ditransfer, apa yang mau disalurkan, seperti itu gitu. Dan yang kelima, ada materinya yang ditransfer dari A ke B, dari bisnis Anda ke tujuannya, dari gelas ke mulut gitu, dari tampungan air PDAM ke rumah-rumah Anda, seperti itu. Dan dapat diukur dan dievaluasi proses dan hasilnya. eh, Tunnel atau apa jalan tol yang di bawah tanah itu bisa diukur tuh berapa kendaraan yang lewat setiap hari, tiap menit itu bisa diukur. Anda menyedot air dari gelas es teh juga bisa diukur berapa mili. Saluran marketing atau saluran pemasaran harusnya juga sama gitu dan sifatnya tidak mistik gitu. Jadi ketika Anda melakukan marketing, melakukan pemasaran harusnya nggak mistik. Tidak kok bisa works ya, kok bisa bekerja ya, kok ini enggak ya. Harusnya tidak seperti itu. Rekan-rekan, harusnya bisa diukur dan bisa dievaluasi hasilnya. Yuk kita lihat satu persatu gimana caranya. Next. Ya, jadi intinya adalah sifat saluran pemasaran itu, katakanlah sebuah tabung itu adalah sebuah saluran pemasaran ya, tabungnya ini, maka bisnis Anda katakanlah adalah A, customer itu adalah X gitu kan. A itu ada di apa di awalnya, nah, sumbernya, X itu adalah tujuannya gitu. Dan harus menyalurkan sesuatu. Apa itu? Kalau dalam bisnis ya value, produk, jasa atau pesan kita, pesan yang kita sampaikan ke si customer kita ini gitu. Dan semuanya ini harus terkustomisasi nih rekan-rekan. Apa maksudnya terkustomisasi? Harus disesuaikan dengan bisnis Anda masing-masing dan target market Anda masing-masing. Jadi ketika ada saluran pemasaran yang cocok untuk A, untuk bisnis A, belum tentu cocok untuk bisnis B. Cocok untuk bisnis B, bisa jadi cocok untuk bisnis C. Jadi benar-benar harus dilihat sumbernya itu, bisnis Anda itu seperti apa dan eh, target market Anda seperti apa. Seperti itu. Jadi jangan pernah rekan-rekan. Ini saya yang sering ini ya, kasihan banget ya sama rekan-rekan UMKM, termasuk saya sendiri gitu. Eh, kita itu sering banget dijualin gitu. Misalnya kayak ayo pakai newsletter atau email marketing. Yuk pakai WhatsApp centang biru. Udah pasti meningkatkan penjualan Anda, udah pasti meningkatkan eh, apa ya, traffic marketing Anda dan lain sebagainya. Jangan langsung percaya nih rekan-rekan. Itu adalah bahasa promosi gitu. Jadi lihat dulu bisnis Anda seperti apa. Kalau bisnis Anda adalah bisnis seperti bisnis saya gitu, nggak pakai WhatsApp centang biru pun nggak apa-apa. Saya kasih informasi ya, Star Group Indonesia itu, karena kan kita bermain di B2B nih rekan-rekan gitu. Kita melayani customer-customer corporate gitu. Kita tidak punya sebuah apa ya, sebuah akun admin khusus untuk eh, Star Indonesia Group itu nggak ada akun khusus. Apalagi harus butuh centang biru, nggak ada. Nggak ada seperti itu pun, omset kami miliaran rupiah per tahun. Seperti itu. Artinya apa? Artinya bukannya WhatsApp centang biru atau menggunakan WhatsApp atau menggunakan sosial media itu nggak pas, nggak bagus, nggak. Tidak pas untuk bisnis kami. Begitu juga dengan mungkin bisnis Anda. Jadi tidak semua eh, channel marketing yang nanti akan kita bahas itu akan bekerja untuk bisnis Anda. Harus benar-benar dievaluasi dan dicek, harus divalidasi. Kalau perlu undang ahlinya. Seperti itu. Oke, next. Waduh, terima kasih Bapak ada yang komen Bapak atau Ibu Kos Muda Energi. Terima kasih ya. Alhamdulillah ini semua berkah dari Allah. Semoga tetap bisa semakin berbagi dengan rekan-rekan semua. Oke, kita masuk ke bab kedua ya rekan-rekan. Peran channel marketing. Perannya apa sih? Kenapa harus channel marketing? Kita harus menggunakan saluran pemasaran. Kenapa Mas gak langsung dijual aja? Kenapa Mas tidak langsung hard selling saja? Kenapa tidak langsung ketemu orang apa di pasar gitu atau ketemu orang di jalan langsung beli produk saya. Kenapa tidak seperti itu?
Karena saluran pemasaran ini memegang peran yang sangat vital dalam pertumbuhan dan kemungkinan bisnis dalam jangka panjang. Jadi tidak hanya langsung dijualin. Kalau rekan-rekan ingat nih teman-teman gitu, coba deh lihat lagi aktivitas Anda di grup-grup yang Anda ikutin. Berapa kali panjenengan-panjenengan atau Anda-Anda semua atau kita semua hard selling langsung memberikan produknya, lalu di situ ada penjualan gitu. Mungkin ada sekali, dua kali, tiga kali dan lain sebagainya, tapi tidak dalam jangka panjang kemungkinan gitu. Bisa jangka panjang, bisa juga nggak masalah. Hard selling itu salah satu saluran pemasaran juga gitu. Tapi ketika tidak terkonsep, tidak bisa kita track, tidak bisa kita evaluasi, ya akan sulit seperti itu. Jadi perannya penting sekali. Next. Oke, apa yang paling signifikan bagi UMKM? Ini saya spesifikkan untuk UMKM ya. Satu, meningkatkan visibilitas dan kesadaran merek. Ini yang dibahas minggu lalu saya ingat banget sama apa Mas Ilham, salah satu mentor juga di pelatihan ini. Beliau mengatakan bangun brand itu capek gitu kan. Waktu ada yang bertanya jawab, saya ingat banget itu. Dan benar gitu. Ketika kita bangun brand, kita harus sangat kuat memiliki permodalan dalam tanda kutip ya. Modal itu bisa apa aja, bisa uang, bisa tenaga, bisa waktu, bisa SDM untuk membangun brandnya, untuk meningkatkan brand awareness-nya. Jadi ketika kita punya brand, orang harus aware atau harus tahu terhadap brand kita, gitu. Bisa via Facebook, bisa apa dan sebagainya. Dengan kita menggunakan cara marketing yang tepat, gitu, kita akan memaksimalkan brand awareness-nya, dan kita bisa menjangkau lebih banyak orang. Nah inilah reach itu menjangkau gitu. Ya katakanlah, kenapa sih kita nyebar-nyebar flyer ketika jualan motor atau jualan mobil atau jualan produk apapun? Yaitu untuk menjangkau banyak orang kan. Kita nyebar flyer itu kan nggak langsung orang langsung beli, tapi itulah meningkatkan visibilitas terhadap merek kita atau apa yang kita jual. Seperti itu. Yang kedua, memperluas basis pelanggan. Ini kaitannya dengan mengakuisisi customer. Jadi dengan menggunakan channel marketing kita bisa mengkondisikan dan kita bisa mengatur nih cara mengakuisisi customer seperti apa. Dan customer yang udah diakuisisi itu, udah kita dapatkan itu bisa kita pastikan kita eh, kendalikan engagementnya. Kita bisa engage atau bisa terikat dengan apa ya, berinteraksi dengan mereka secara rutin seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengoptimalkan biaya masa. Ini yang paling penting bagi saya sih untuk pengusaha ya rekan-rekan gitu. Supaya karena investasi, marketing dan development teknologi itu dalam bisnis masuknya adalah investasi investment gitu. Jadi ketika kita mengeluarkan budget harus ada return of investment-nya alias baliknya kapan gitu kan dari yang kita tanamkan itu termasuk channel marketing. Nah, investasi semakin sedikit itu ketika returnnya semakin tinggi ya makin bagus, makin efektif ya, cost-nya makin efektif itu makin bagus. Caranya gimana? Dengan kita melakukan targeted advertising salah satunya gitu. Jadi kita menarget ketika bikin iklan ya, promosi iklan dan lain sebagainya, itu kita bisa menarget pasar-pasar yang memang atau customer yang memang sudah terkondisikan. Jadi tidak semuanya kita sebar-sebar seperti yang bisa saya jelaskan minggu lalu. Kalau kita bikin rumah makan di Bandung atau mungkin di Bogor, dan rumah makan itu nggak bisa kemana-mana gitu, tidak ada channel penjualan online-nya, ngapain kita nyebar flyer sampai Merauke? Atau sebaliknya, kita punya rumah makan di Merauke, ngapain kita nyebar flyer sampai Jakarta? Gitu. Ya, kemungkinan ada pembelian akan semakin sedikit. Yang keempat, kita bisa meningkatkan penjualan dan pendapatan, udah pasti. Saya termasuk salah satu marketers yang sangat keras menyuarakan bahwa marketing dan sales itu harus nyambung. Beda iya, sales adalah bagian dari marketing. Tapi marketing dan sales, pemasaran dan penjualan itu harus nyambung. Artinya apa? Harus terlihat conversion rate-nya. Conversion ini apa? Berapa banyak orang yang beli dari aktivitas marketing kita gitu. Setelah mereka beli dengan marketing channel yang bagus, dengan data customer yang dipiara dengan baik dan sudah terkondisikan, kita bisa melakukan upselling tuh. Kita bisa jualan produk-produk kita yang lain, cross selling gitu. Kalau upselling itu kita bisa naikin awalnya mereka beli satu produk, satu pieces, beli aja Pak 10 untuk nanti dapat promo dari kita. Jadi upselling naik pembelian mereka. Atau cross selling, kita berjualan pakaian anak-anak. Ternyata kita juga punya produk daster ibu hamil misalnya atau daster untuk ibu-ibu bisa kita cross selling karena data customer kita jelas. Dan yang kelima kita bisa membangun hubungan dengan customer dan dengan komunitasnya. Karena customer itu kalau udah loyal, mereka pasti akan banyak belinya. Seperti itu. Maka kita perlu membuat komunitas yang solid dan komunitas yang solid dan customer yang loyal ini nggak akan bisa kebentuk kalau kita aja nggak punya data customer kita itu siapa.
Bahkan saya punya kenalan warung di desa saya, di tempat asal saya di Wonogiri itu mereka warung toko kelontong gitu kan. Tapi mereka itu nyatet customer existing mereka itu siapa. Setiap lebaran mereka kasih tuh hadiah-hadiah. Dan itu adalah cara meningkatkan customer loyalty. Akhirnya belinya ke situ-situ terus untuk pulakan ya. Pulakan itu ya grosiran lah gitu. Eh, Kemudian yang keenam adalah kita dengan kita menentukan channel marketing alias saluran pemasaran, kita bisa menghadapi apa yang terjadi di pasar. Kita bisa beradaptasi, kita bisa menghadapi problem karena banyak ya rekan-rekan eksternal problem yang terjadi sekarang. Kebetulan saya berada di industri teknologi dan mungkin rekan-rekan pernah baca juga di berita sekarang sedang ada tech winter ya. Minat pasar terhadap teknologi itu sedikit menurun, sedang menurun gitu karena sudah meledak kemarin 12 tahun ke belakang. Sekarang lagi menurun, banyak layoff, banyak programmer yang nggak dapat kerjaan dan lain sebagainya. Itu tantangan dari luar. Nah, kita kalau channel marketingnya tepat, itu bisa kita minimalisasi. Oke, next. Ya, kita ke poin ketiga nih. Setelah tahu perannya pentingnya apa, kita masuk ke jenis-jenis saluran pemasaran. Jadi, apa saja sih saluran pemasaran itu, Mas? Kok tadi bilang marketing channel gitu. Apa apa sih sebenarnya saluran pemasaran gitu? Sedotan apa sih atau mungkin kita akan bahas sekarang ya. Saluran pemasaran ini dapat digunakan dari sebuah bisnis, tapi harus kita pastikan dulu nih rekan-rekan satu suara dengan saya, yaitu tidak bisa digunakan sama persis dengan bisnis lain. Bahkan ketika bisnis kita itu mirip nih, sama katakanlah sama-sama jualan pakaian anak, belum tentu kita pakai channel marketing yang sama, pakai tools yang sama, di bisnis yang sama, itu hasilnya sama, belum tentu. Jadi benar-benar harus terkustomisasi. Nah, ini yang harus kita tekankan dulu ya. Jadi nanti setiap saluran atau channel marketing yang saya sebutkan atau marketing channel yang saya sebutkan itu eh, jangan oh ini berarti channel marketing yang disebutkan Mas Ikas nih. Saya akan melakukan ini gitu. Jangan, karena saya akan sebutkan banyak banget nih. Gitu, termasuk contoh-contohnya. Oke, next. Yang pertama, kita bagi dalam beberapa kriteria dulu ya. Jadi ada tiga kriteria utama. Yang satu saluran tradisional. Gitu. Saluran tradisional itu apa? Saluran marketing yang ada dari zaman dulu sampai sekarang sih. Ya ini biasanya seperti itu gitu ya. Saya pakai definisi yang sederhana aja lah gitu. Kenapa? Karena ini udah ada sejak lama dan sampai sekarang pun masih masih berlaku. Contohnya apa? Media cetak gitu, koran, majalah, radio, TV gitu kan, promosi di acara lokal, ada dangdutan misalnya, kemudian kita kasih sponsor gitu, disponsori oleh CV Pak Mingun misalnya seperti itu salah satu promosi juga gitu. Mas, apakah itu works? Itu works rekan-rekan, itu bekerja dengan syarat. Contoh, koran dan majalah ini idealnya untuk menjangkau audiens yang lokal atau pasarnya itu kecil gitu, yang mereka memang target market kita itu memang orang-orang yang mengkonsumsi koran dan majalah. Ada satu contoh nih rekan-rekan. Saya punya sebuah klien, search aja namanya di Google, namanya The Kayon Hotel, Bali, gitu. Itu salah satu resort besar di Bali yang customernya itu mungkin 95% adalah dari luar negeri. Harga per malamnya di atas jutaan rupiah lah pokoknya, rata-rata gitu. Tahu nggak mereka iklannya kalau pemasaran lewat apa? Mereka bikin event maraton gitu ya, namanya Kayon Run. Setiap tahun itu sekali dua kali itu saya lupa gitu. Uh, dan mereka beriklan via majalah luar negeri, Washington Post atau apa gitu. Siapa yang menyangka via Washington Post? Nah, kalau kita lempar itu ke para ahli sosial media sekarang, gitu, mungkin mereka mengatakan, ah itu udah basi, ngapain iklan di koran? Tapi nggak seperti itu. Dilihat juga mereka marketnya siapa? Marketnya mereka adalah para pebisnis, para orang-orang kaya di luar negeri sana yang ingin libur di Bali dan merasakan indahnya resort di dalam hutan. Dan mereka itu nggak pakai sosial media rekan-rekan. Mereka bacanya koran Washington Post seperti itu. Jadi koran masih works tergantung target marketnya. Radio dan televisi sama, sama. Promosi di acara lokal sama. Kalau Anda punya toko bangunan di sebuah desa atau sebuah kota gitu, ada acara level kabupaten, sponsornya di situ. Orang akan beli di situ. Ngapain Anda bikin sosial media gitu kan? Jadi lihat-lihat dulu rekan-rekan. Nah, itu ya untuk saluran tradisional. Next. Yang kedua adalah saluran digital. Nah, ini yang lagi nge-in belakangan ini. Seakan-akan semua promosi marketing
ya saluran marketing itu harus menggunakan digital karena sekarang semua 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 sudah serba internet. Ah, mosok. Nah, ini ya ingin saya agak sangkal dikit ya rekan-rekan gitu. Saya bermain di industri kreatif, digital kreatif. Bahkan saya punya komunitas nih rekan-rekan, namanya Digiteva. Digital eh, apa? Digiteva, Digital Teaching Factory. Kalau teman-teman mau belajar secara digital gitu. Saya mainnya di ranah digital, tapi untuk statement ini saya pun menyangkal. Kenapa? Karena tidak semua yang digital itu bekerja untuk Anda. Contoh perusahaan saya adalah perusahaan market research. Customer saya siapa sih? Para pebisnis-pebisnis yang selama ini bingung marketingnya itu kok nggak pernah jalan. Marketingnya kok nggak ada yang menilai. Return of investment-nya kok nggak jalan. Nah, saya ngobrol dengan beliau. Saya iklan nggak? Jarang. Ada sih sekali dua kali di Instagram gitu. Tapi kebanyakan channel-channel saya itu closing project yang saya closingkan itu saya dapatkan dari relational dan partnership. Ketemu apa? Ngopi. Channel marketing saya adalah ngopi. Jadi tidak ada itu. Sama email-emailan kalau dengan klien yang di luar negeri sana. Seperti itu. Nah, tapi nggak apa-apa. Kita bahas saluran digital. Karena saluran digital ini cocok untuk rekan-rekan yang memang bisnisnya itu, produk-produknya itu menjual kuantitas. Bermain di ranah-ranah yang produknya itu banyak, harus banyak. Seperti itu. Dan dikonsumsi oleh publik. B2C lah, retail lah, atau istilahnya apalah gitu. Nah, contoh nih ya, saluran digital ya, ada media sosial, ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Bahkan setiap sosial media ini pun nggak selalu tepat guna untuk digunakan. Ini yang harus saya ingatkan lagi gitu. Ada bisnis yang bisa dijual di Meta atau Facebook, tapi nggak cocok di TikTok. Ada yang enak banget dijual di Twitter, pakai misalnya kayak course gitu ya, training dan lain sebagainya gitu. Tapi nggak cocok dijual di LinkedIn misalnya. Nah, itu harus disesuaikan juga. Sekali lagi, lihat dulu target market kita. Nanti kita bahas juga. Kemudian ada juga website dan blog. Gimana Mas jualan via website? Bisa. Kami kalau jualan klien-klien kami yang luar negeri itu pakainya website. Gitu. Kita SEO. Seperti itu, atau SEM. Gitu. Atau websitenya untuk generate data saja. Atau blog untuk edukasi. Itu juga bisa. Tapi target marketnya ya orang yang harus baca. Kalau produk Anda tidak menarget market orang yang harus baca, yang suka baca, yang ngapain bikin website dan blog. Seperti itu. Ya untuk company profile atau sekedar perkenalan sih nggak masalah. Atau yang ketiga, email marketing. Nah, ini yang unik. Mungkin saya rekan-rekan bisa melihat ya, kapan terakhir kali buka email? Jarang ya, jarang. Tapi kalau klien kami yang ada di Eropa, klien kami yang ada di China, atau klien kami yang ada di Amerika Utara, itu mereka setiap jam kerja pasti buka email. Atau pagi itu, eh, morning ritual mereka adalah bikin kopi sama buka email. Nah, email marketing box untuk pasar-pasar itu. Di Indonesia belum tentu. Ada juga yang box, tapi belum tentu juga. Yang keempat, SEO nih, Search Engine Optimization. Tidak semua bisnis itu di SEO-in bagus. Dan SEO itu salah satu kuncinya nih rekan-rekan adalah kita harus menarget regional tertentu. Semakin regionalnya, semakin targetingnya semakin bagus dan itu semakin kontekstual gitu ya. Itu maka akan semakin bagus, makin naik ratingnya kita. Seperti itu. Dan yang kelima ada pay per click ya, PPC atau ya misalnya rekan-rekan buka situs seperti detik.com atau lagi buka, saya sih sering baca novel itu ya, buku apa aplikasi novel ada iklannya, diklik muncul itu namanya pay per click gitu, advertising. Itu saluran digital juga. Works untuk semuanya enggak, tapi beberapa works dan itu sangat luar biasa. Mungkin pernah dengar juga cerita ada yang mengatakan saya sudah menghabiskan 1 miliar 7 miliar di Meta Ads dan bisa menghasilkan 10 miliar rupiah atau bahkan sampai 2 kali lipat dari Meta Ads. Seperti itu. Iya, 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 iya benar dan Anda memang keren, tapi produk Anda memang tepat dan Anda pintar menarget market dan tidak bisa kita copy seenak udel gitu kan istilahnya gitu. Oke, next. Ya, saluran yang lain di luar tradisional dan digital ini agak saya bedain karena eh, apa ya? Kadang masuk ke digital, kadang tradisional seperti itu ya. Contoh seperti direct marketing. Hard selling itu juga wajar nggak masalah. Kenapa kok saya masukin lainnya? Karena kadang direct marketing itu bisa via digital, bisa ketemu langsung, bisa kita ketemu langsung untuk ngopi-ngopi seperti yang saya lakukan tadi gitu kan. Atau kita bisa chat langsung atau melakukan Zoom meeting langsung gitu. Itu kayak yang dilakukan via digital. Tapi prinsipnya sama, kita melakukan direct marketing gitu. Kita ngomong langsung soal produk service kita. Yang kedua adalah pameran dan bazar. Nah, ini yang masih sering dilakukan dan banyak juga yang works.
banyak bisnis yang works ketika ikut pameran dan bahasa. Bahkan salah satu partner kami ya, itu adalah asosiasi pengusaha pameran komputer Indonesia gitu. Nah, itu pameran komputer dan jualan part-part aksesoris komputer di situ sangat laku sekali. Jadi bisa dipertimbangkan juga itu pameran dan bazar. Yang ketiga, kemitraan atau affiliate partner. Nah, ini yang unik gitu. Biasanya kita punya reseller, kita punya orang yang jualin lagi, kita kasih komisi atau kita kasih bonus. Ada sistemnya, ada yang mengelola, pelanggan datang sendiri. Nah, itu nggak ada sih pelanggan datang sendiri. Tetap harus dikelola ya. Kalau affiliate partner itu, walaupun kita nggak mengelola pelanggannya langsung, end usernya langsung, tapi affiliate-nya perlu kita kelola gitu. Jadi nggak ada yang namanya passive income itu menurut saya nggak ada gitu kan. Nah, yang keempat adalah kolaborasi dan partnership. Nah, ini untuk perusahaan-perusahaan yang skemanya bisnis to bisnis seperti kami, seperti perusahaan saya. Jadi kita dengan software house lain kita partnership, agensi lain kita partnership, bikin PKS, kerjasama, duduk bareng, ada proyek digarap berdua, kita bikin konsorsium, kita berrekanan dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, ini yang harus ditingkatkan oleh rekan-rekan UMKM di Indonesia. Gitu. Salah satu indikasi UMKM Indonesia masih kurang kolaborasi itu apa? Mohon maaf nih ya, mohon maaf. Ketika ada yang posting soal produk gitu, terus yang lain ikut posting soal produknya sendiri. Salah, nggak apa-apa. Itu juga direct marketing juga. Tapi kurang mendukung. Kalau saya nih rekan-rekan, kalau ada yang posting produk, itu produk akan saya masukin ke grup apa ke story WA atau saya naikin. Ini produknya kenalan saya, alamatnya di sini, eh, hubungi ini kalau tertarik. Jadi saya bantu ngiklanin, itu namanya kolaborasi, saling mendukung. Jadi nggak cuma memikirkan produk saya aja yang naik. Jadi malah kayak bersaing tuh. Sering tuh kita kan di seperti itu ya, kita dalam sebuah grup atau komunitas itu isinya orang jualan produknya masing-masing. Nah itu yang harus boleh, tapi bisa kita hindari juga. Oke, nah next. Oke, kita masuk ke materi keempat ya, menentukan saluran pemasaran yang tepat. Nah, setelah tahu tadi jenis-jenisnya apa dan lain sebagainya, memakainya, ya kita menentukan mana yang harus kita pilih nih, Mas gitu. Jangan cuma ditunjuk-tunjukin doang, tapi kita nggak dikasih tahu nih cara memilihnya seperti apa gitu. Nah, ini saatnya kita menentukan eh, apa ya, yang paling tepat apa, yang paling mantap apa gitu ya. Oke, next. Nah, kenapa kita harus menentukan saluran marketing yang paling tepat? Karena seperti saya bilang tadi, marketing itu masuknya investasi. Jadi sesuatu yang kita keluarkan biaya di depan gitu, atau kita willing untuk ngeluarin biaya di depan, dan mungkin kembalinya itu nggak dalam waktu singkat, rekan-rekan gitu. Jadi mungkin dalam waktu cukup panjang. Bahkan ini saya ada real case nih rekan-rekan dari Star Software Indonesia Group bisnis yang saya bantu handle juga gitu, mentor saya ini. Beliau itu salah satu channel marketingnya adalah eh, via event. Saya nggak sebutan eventnya apa, pokoknya via event di fieldnya beliau gitu, di ranahnya beliau gitu. Event itu adalah event internasional. Jadi setiap kali berangkat itu bikin bikin event itu, ikut event itu, spendingnya itu 100 jutaan lebih, sampai 150-an juta. Itu sekali berangkat gitu. Dan setahun itu bisa berangkat 2-3 kali. Gitu. Dan ada satu event yang ketika berangkat gitu, tahu tidak, kenalan dengan beberapa orang di situ dan beberapa vendor di situ. Mereka datang lagi itu 8 tahun setelahnya. Ini yang keren gitu. Jadi 8 tahun setelah event yang mereka datangi itu baru orang-orang itu datang. Bayangkan. Jadi investasinya itu baru balik 8 tahun kemudian. Itu pun baru dengan proyek kecil. Baru setelah itu proyeknya makin besar. Bayangkan, jadi datang ke event, kemudian menjaga relasi selama 8 tahun gitu, nggak ada proyek apa-apa, saling kontakkan, email-emailan dengan vendor luar negeri gitu kan. Ketika mereka ada kebutuhan, datang ke kita. 8 tahun loh kan. Itu berarti kan kesabaran investasi yang luar biasa ya. Gitu. Makanya kita harus memilih channel marketing yang paling tepat. Nah, gimana caranya? Satu hal yang pengen saya garis bawahi ini ke rekan-rekan UMKM adalah mulailah dari market, mulailah dari konsumen. Banyak banget, banyak banget pengusaha di Indonesia, termasuk saya ketika mengawali bisnis itu, ketika mau bikin bisnis atau mengawali bisnis, saya concernnya sama produk. Kayaknya bikin produk ini bagus deh. Atau saya bisa bikin produk ini deh. Akhirnya saya bikin produk dulu. Setelah saya bikin produknya, baru saya cari marketnya. Bener nggak kayak gitu? Boleh, tapi kurang direkomendasikan. Kenapa? Karena salah satu mentor saya mengatakan, Pak, bisnis yang baik itu apa?
bisnis yang kamu udah bisa jualan barangnya. Seperti itu. Gitu. Nah, gimana? Kan kita kan jualan barang harus punya tahu bisnis kita baik dulu gitu kan. Nggak mesti, nggak mesti rekan-rekan. Rekan-rekan tahu nggak? Ketika saya pertama kali menawarkan jasa marketing consultant dan juga marketing research, gitu, itu saya tidak pernah bikin apa ya, sales produk-produknya gitu lah seperti pamfletnya atau apa dan sebagainya. Benar-benar saya ceritain kemampuan saya di sini, kita udah punya pengalaman pegangin dan sebagainya. Bapak mau nggak kita analisa marketing plan-nya gitu? Mau. Saya bisa jualan itu. Gitu. Akhirnya ya saya jalani dan itu works untuk kami. Gitu. Maka mulailah dari market. Mulailah rekan-rekan menentukan target pasarnya dulu. Tentukan apa? Demografi dan psikografinya. Apa sih Mas demografi psikografi? Demografi itu ya ada target misalnya mau jualan sekali lagi ya karena minggu lalu yang tanya pakaian anak-anak. Pakaian anak-anak nih eh, targetnya anak-anak usia muda, usia di bawah 5 tahun misalnya. Kemudian lokasinya di Bandung. Nah, sekitaran Bandung aja, karena bisanya support sekitar Bandung. Kemudian pendapatan orang yang beli itu ya UMR lah gitu, karena harga apa pakaiannya 100.000 dapat tiga misalnya. Kemudian dan lain sebagainya. Itu demografinya difikskan dulu. Kemudian psikografinya, mereka sering kumpul di mana, mereka sering suka pakaian yang seperti apa, interestnya itu. Mereka tanggapannya terhadap pakaian itu gimana, dan lain sebagainya dikumpulin. Nah, setelah mereka udah kita kumpul ini, oke kita akan fokus jualan ke target market itu. Nah, baru produk kita sesuaikan nih. Yang kedua ini mengembangkan atau analisa produk dan jasa. Jadi pengembangan produk dan jasa kita itu seharusnya setelah kita masuk ke market dulu. Ini saran saya rekan-rekan. Dan ini udah saya lakukan. Jadi kita masuk ke market dulu, dapat feedback dulu. Kita kayaknya, oh ini barang bagus nih buat dijual nih gitu kan. Baru kita testing. Gitu. Kita testing jualan. Seperti itu. Jadi setelah kita menentukan target pasarnya tadi, demografi dan psikografinya, kita tentukan orangnya. Bahkan kalau di istilah yang lebih detail, kita tentukan buyer personanya gitu. Kita bikin persona. Persona itu apa ya? Sosok khayalan lah gitu. Yang merepresentasikan pelanggan kita. Contoh, yaitu tadi gitu. Berarti buyer personanya adalah namanya katakanlah Ibu Wina gitu kan, usia 30 tahun, punya anak satu SD gitu kan, yang sering nongkrong sama ibu-ibu yang sama-sama nganter anaknya di sekolah. Nah, itu target market kita. Nah, gimana cara kita jualan ke situ gitu. Nah, kita ngembangin produk dan jasa yang bisa memenuhi kebutuhan beliau. Jadi yang kita nilai adalah kebutuhan beliau, bukan apa yang bisa kita bikin sebenarnya. Gitu. Oh, mohon maaf, saya salah, rekan-rekan. Yang kita nilai adalah kebutuhan beliau, kebutuhan market itu diimbangi dengan apa yang bisa kita bikin. Gitu. Jadi tidak terus kita apa yang kita bikin kita sodor-sodorkan ke market ya mereka kalau nggak mau ya nggak mau. Gitu. Terus langkah selanjutnya setelah kita mengembangkan jasa dan produk kita berdasarkan kebutuhan market tadi, kita menilai anggaran. Nah ini yang harus kita jujur-jujuran nih rekan-rekan. Minggu lalu saya mengatakan, dan ini mungkin agak kontroversial, bisnis itu kita ngapain sih? Bisnis itu, kalau kata mentor saya, bisnis itu adalah kita ngasih makan neraca keuangan dengan hati. Kayak itu intinya. Artinya apa? Artinya underlying kita bergerak itu harus berdasarkan neraca keuangan. Jangan ego. Jangan bisnis itu ngasih makan ego. Itu yang saya lakukan di awal-awal karir saya sebagai pengusaha nih rekan-rekan. Saya pengen bikin ini, bikin ini. Saya pengen jualan itu, jualan itu. Saya pengen ini, saya pengen ini. Enggak. Kita harus lihat neraca keuangan kita seperti apa. Berapa biaya yang bisa kita investasikan untuk melakukan riset market. Berapa biaya untuk bikin produk. Berapa biaya untuk iklan dan lain sebagainya. Itu harus jujur. Dilihat dari apa neraca keuangan. Seperti itu. Jadi sesuaikan ya. Mau masuk ke saluran pemasaran yang mana supaya biaya kita lebih efisien, anggaran kita lebih efisien. Seperti itu. Setelah semuanya jujur nih modalnya udah ada nih, kita baru melakukan riset pasar. Riset pasar Mas, jadi harus bikin penelitian tesis atau bikin disertasi nggak harus. Gitu. Kita bisa analisa kompetitor di lingkungan ibu-ibu yang nongkrong nganter anaknya itu ada yang jualan baju juga nggak? Gitu. Atau kalau ada yang jualan baju, apa spesialnya si jualan itu? Apa kreditnya bagus, apa produknya bagus, apa cicilannya murah dan sebagainya gitu kan. Nah, kita juga riset pelanggan nih. Apa yang bisa kita lakukan riset pelanggan? Nanya-nanya ke mereka gitu. Sering-seringlah ngobrol dengan pelanggan. Itu yang saya lakukan nih rekan-rekan. Minimal
saya itu seminggu, sebulan 2 kali lah. Itu saya pasti telepon customer-customer saya yang B2B. Saya tanyain kabarnya, gimana Pak? Gitu. Mas, sama ini di support kode Giri atau Star gimana Pak? Ada keluhan nggak Pak? Dan lain sebagainya. Kalau perlu kasih survei. Kalau perlu jangan kita yang nanya, kita mystery shopping istilahnya gitu. Kita nyuruh orang lain gitu. Tolong tanyain ke Pak itu tanggapannya terhadap bisnis kita gimana. Atau dengerin tetangga yang lagi gibah tentang bisnis kita, itu juga nggak masalah. Gitu ya. Itu juga riset pasar juga gitu. Kemudian setelah kita riset pasar tadi, kita kumpulkan tuh data-datanya. Gitu. Oh, ternyata produknya kompetitor itu A, B, C, D, E, F, G. Oh, produk kita itu X, Y, Z gitu. Perbandingannya seperti ini. Ini yang harus saya tingkatkan. Nah, itu menggunakan data, menggunakan eh, apa data yang sederhananya seperti itu. Kalau yang lebih istilah yang lebih sophisticated ya, KPI, metrik dan A/B testing. Jadi setelah kita riset pasar, dapat data seperti ini, kemudian kita lakukan percobaan gitu kan. Nah, itu kita kalau percobaannya berhasil, kita lanjutin. Kalau nggak berhasil, apa yang kita perbaiki? Kita coba dua skenario yang berbeda gitu kan. Jadi A/B testing. Nah, itu seperti itu. Oh, contoh misalnya jualan pakaian A, pakaian anak, yang ini bagus rajutannya, yang ini eh, apa variatif warnanya, mana yang lebih laku? Oh, ternyata yang variatif warnanya. Yang rajutan agak kita turunin produksinya, yang variatif warnanya kita tambahin produksinya, seperti itu. Dan kemudian kita mengintegrasikan semua saluran pemasaran. Artinya ketika kita jualan sebuah produk atau service gitu, suara atau awareness orang terhadap produk kita itu harus sama. Jangan sampai di TikTok Anda dikenal sebagai penjual ini ya, penjual pakaian anak-anak gitu. Kemudian di dunia nyata Anda adalah tambal ban gitu. Orang yang ketemu Anda bingung gitu. Ada yang bawa ban, ada yang ngejahit gitu. Ada yang bawa pakai mau beli pakaian anak-anak gitu. Ada nambal ban, bingung. Makanya sering banget kan ada meme atau ada lelucon itu ya yang spanduk gitu, tambal ban, pulsa dan apa gitu, pecel lele gitu kan misalnya. Itu lucu karena apa? Itu nggak lazim. Itulah itulah kenapa Kemenkop dan Universitas Gajah Mada nyari saya, rekan-rekan gitu, karena Masikas ini gitu ya, brand Masikas ini itu adalah brand yang diasosiasikan, saya diasosiasikan sebagai salah satu apa ya tenaga ahli lah di bidang marketing dan bisnis gitu, terutama data driven marketing, marketing research dan lain sebagainya, untuk membantu rekan-rekan di sini. Nah, itu branding saya gitu, di mana-mana branding saya sama. Seperti itu. Di LinkedIn sama, di TikTok sama, di IG sama, di dunia nyata juga sama gitu. Maka kita integrasikan tuh gitu. Termasuk ketika kita punya marketplace nih. Di marketplace kita yang di toko hijau, kita jualan A untuk brand A. Kita punya brand A, kita jualan X gitu misalnya. Jangan sampai di marketplace orange gitu. Brandnya A, kita jualannya W misalnya. Bingung tuh pelanggan kita mau masuk ke sana. Jadi harus konsisten dalam mengirimkan pesannya. Konsistensi in messaging dalam memberikan pesan. Next. Eh, oh, mohon maaf waktunya masih berapa menit ya Mbak Syabila ya? Saya lupa nyetel tracking tadi. Iya, Bapak. Untuk Waktunya? waktunya kurang 5 menit, Bapak. Oke, siap. Baik. Saya bikin lebih cepat. Oke, kemudian selanjutnya setelah kita konsistensikan semua channel pemasaran kita, gitu, kita bikin satu storytelling istilahnya, storytelling yang sama, kita punya satu branding yang sama, produk yang saling mendukung, kita selalu melakukan evaluasi, kita lalu melakukan monitoring, dan setelah itu kita lakukan lagi dari awal. Kita tentuin lagi target pasarnya, kita eh, riset lagi, kita cari feedbacknya lagi, kita perbaiki lagi, kita kembangkan lagi produknya, perbaikin, lihat dari anggaran dulu, kemudian lakukan riset pasar lagi, ulangi secara konsisten ya rekan-rekan. Gitu. Terapkan yang namanya PDCA. PDCA itu sebuah metode ya, plan, do, check, action. Plan merencanakan, rencananya dilakukan, do, apa yang dilakukan kita cek. Nah, setelah kita cek itu, hasilnya apa? Kita lakukan action dari apa yang evaluasi kita tadi. Dan kita lakukan terus. Nah, itu namanya perbaikan. Plan, do, check, action. PDCA, rutin. Seperti itu. Oke, next. Oke, kita masuk ke 5 ya, strategi implementasi saluran pemasaran untuk UMKM. Strateginya gimana? Supaya tujuannya adalah lebih efektif dan efisien. Oke, next. Oke, yang pertama kita dalam mengimplementasikan, ya harus segera.
Karena ya jualan itu, bisnis itu ya tentang penjualan gitu, harus 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 juga dijual, harus juga dipasarkan gitu. Maka kita harus memilih saluran prioritas. Tidak semua saluran bisnis kita itu mensupport yang sama. Seperti bisnis saya aktif di partnership, di kolaborasi, di komunitas dan sebagainya. Ya saya fokus di situ. Di sambilannya saya bikin TikTok, bikin IG untuk menggapai market baru gak apa-apa. Tapi itu bukan yang utama. Budget saya habisin untuk aktif di komunitas, untuk aktif di supporting group, untuk aktif di partnership dan sebagainya. Gitu. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu. Lalu setelah ketemu nih satu atau dua channel, misalnya di IG atau apa, kita bikin pilot campaign. Artinya kita bikin yang paling sederhana dulu untuk kita coba, kita tes dulu. Jangan langsung keluarin budget gede. Jangan percaya sama pengiklan vendor-vendor yang ya, nggak apa-apa 50 juta ke kita nanti pasti balik modal gitu. No, 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 no. Itu nggak akan terjadi. Ini saya fair-fairan aja nih dengan rekan-rekan gitu ya. Yang kedua adalah kita lakukan pengukuran dan evaluasi. Kita set up semua channel yang kita pakai, kita catat ya sederhananya. Kalau di sini saya sebutkan analytics, Facebook Insight, Google Analytics, atau dicatat analytics gitu ya. Intinya dicatat sih rekan-rekan. Dicatat hasilnya seperti apa. Kita bikin iklan nih, kemarin iklan ditonton berapa orang yang klik masuk ke kita lagi, berapa yang ada transaksi, berapa yang tawar-menawar, berapa yang sampai closing, berapa yang repeat lagi. Itu kita lakukan cek dan kita harus pasang target nih KPI gitu. Satu kali iklan modalnya 1 juta, ini harus nge-reach berapa orang. Kalau nggak ke-reach kenapa? Dan kita lakukan review berulang kali. Jadi jangan males. Seperti itu. Yang ketiga kita menyesuaikan berdasarkan data. Dari hasil kemarin itu, apa yang box, apa yang tidak, ada yang bekerja, apa yang tidak. Kita sesuaikan berdasarkan itu. Jangan berdasarkan yang ada kelihatannya aja. Gitu. Jadi dari apa yang box kita gas. Kemudian kita kembangkan dan kita skalabilitasnya kita naikin. Kita scale scale up istilahnya. Kalau udah ada yang works, misalnya saya dapat project-project dari komunitas gitu ya, dapat project-project dari bantuin partner-partner saya gitu kan. Ya saya kembangin di situ habis-habisan saya gitu. Saya 2 kali, 3 kali lipat modal saya habisin di situ. Gitu. Kemudian setelah itu kita otomatisasi. Misalnya kita hire orang untuk bantuin kita eh, masuk ke komunitas. Kalau saya hire orang untuk canvassing dan kemudian ajak orang itu ngobrol sama saya. Itu saya. Kalau rekan-rekan bagus di Meta Ads misalnya ngiklan bagus di pilot projectnya dicoba lagi. Kalau nanti lebih naik lagi, invest lagi, nggak masalah. Gitu. Kemudian yang kelima, membangun hubungan dengan pelanggan. Ini yang sering para bisnis itu di level pemula itu salah gitu. Pelanggan kalau mereka ngeritik dimarah-marahin. Gitu. Kalau Anda udah punya brand, Anda udah punya pelanggan tetap, Anda udah orang itu nggak peduli eh, Anda itu gimana gitu kan. Seperti brand-brand kenamaan itu atau mungkin apa tempat makannya capsah itu yang di review Kodlu itu makan apapun nggak peduli ya nggak masalah. Tapi kalau ada brand baru, pengusaha UMKM masih memula, sama pelanggan Anda nggak deket gitu, nggak membangun hubungan, gitu. Jangan harap seperti itu. Dan yang keenam, lakukan studi kasus dan pembelajaran. Next, ini kita akan bangun, lihat studi kasusnya. Yang pertama contoh, kita lihat aja contoh ya, contoh secara umum ini jasa kebersihan misalnya. Mungkin Anda bisa memulai dengan Google Ads. Orang yang nyari jasa kebersihan di sekitar di Jogja misalnya. Itu Anda bisa bikin Google Ads. Jangan banyak-banyak, kasih ya berapa budget Anda dari neraca keuangan itu untuk menjangkau orang-orang itu. Bikin iklan, kemudian setelah dapat ada berapa yang masuk, dicatat jangan lupa dievaluasi. Kalau ada yang masuk, Anda udah kasih servisnya, kumpulkan ulasan mereka. Itu bikin konten, tunjukin kalau kerjaan Anda bagus. Kemudian di post di sosial media misalnya, sosial media. Kemudian diiklanin itu di eh, apa info info Jogja misalnya, kalau Anda beroperasi di Jogja. Kemudian ketika itu works bagus, diskalain, dinaikin, di scale up dengan misalnya kalau misalnya Anda itu di luar negeri ya pakai email marketing, tapi kalau misalnya di apa di Indonesia gitu pakai campaign WhatsApp, pelanggannya dikontak satu persatu kayak gitu, ini nggak masalah. Gitu. Kalau Anda capek, Anda hire orang, kontak satu persatu orang itu suruh kontak. Gitu. Next, kasus kedua, jasa, oh ini mohon maaf ini harusnya jasa make up ini ya, ini sebelum saya edit ini mohon maaf. eh Mulai dengan misalnya Anda make up nih, make up ini yang suka kebanyakan wanita-wanita gitu kan, Eh, garis-garis dan sebagainya gitu. Apa sih sosial media yang sering dipakai gitu? Instagram, bisa mulai dengan Instagram. Campaign apa yang dilakukan? Influencer marketing gitu kan, atau KOL gitu bisa ngendorse gitu kan. Kemudian setelah di endorse berhasil, mereka bikin konten endorsement gitu, pakai Facebook Facebook Ads, konten endorsementnya itu kita adsin
gitu supaya menjangkau audiens yang lebih luas tapi masih tetap masuk ke demografi customer kita, mbak-mbak usia sekian, wanita karir usia muda yang memang memakai make upnya kita gitu. Setelah datanya masuk dan lain sebagainya, mereka beli dan lain sebagainya, kita analisis dan kita optimalkan berdasarkan datanya itu, kita engage mereka. Oke, next. Sepertinya udah hampir selesai. Oke, selanjutnya adalah apa yang kita lakukan, menjalin kemitraan dan kolaborasi. Dan juga yang ke-8, konsisten dan sabar. Dengan strategi implementasi ini, yang terstruktur dan berbasis data ini, UMKM saya harap bisa lebih efektif menggunakan saluran pemasaran sesuai kebutuhan mereka dan mencapai hasil yang diinginkan. Jadi nggak hanya buang-buang uang, bakar-bakar duit. Gitu. Oke, next. Sepertinya ini terakhir. Ya, kita langsung ke real case study dari kasus yang benar-benar udah ada. Ya. Jadi bisnisnya namanya LCV Juice. Ini adalah sebuah perusahaan low cost vape. LCV itu low cost vape. Mereka jualan ini ya. Ini mungkin lihat layar saya ini liquid untuk vape ya. Nah, awalnya mereka itu bisnis UMKM gitu. Jadi mereka ngumpulkan pembuat vape itu yang harganya murah itu, kemudian disamain standarnya gitu. Ini ownernya keren banget namanya Mas Indra. Nah, kemudian mereka ngumpulin vape-vape yang murah itu dan liquid-liquid yang terjangkau itu distandarisasi, kemudian dijual jadi satu brand namanya LCV gitu kan. Nah, mereka pakai sosial media dan pakai event-event lokal yang ada di Purbalingga itu untuk sebagai channel marketing mereka karena memang basisnya di situ awal penjualannya, jadi nggak kemana-mana dulu. Setelah berkembang untuk mengembangin pasarnya, mereka mengembangkan pakai skema distributor di kota-kota dan partnership gitu. Jadi mereka kembangin langsung. Nah, mulai 2024 ini mereka memperkenalkan namanya skema factory to konsumen, jadi F2C. Nah, untuk apa? Jadi mereka udah nggak pakai distributor lagi, langsung mereka beli truknya sendiri, mereka beli gudangnya sendiri gitu kan, karena udah berkembang banget bisnisnya. Dan akhirnya mereka mengirimkan dari factory langsung ke pelanggan yang mau beli ke tokonya. Jadi kayak factory outlet kalau rekan-rekan pernah dengar gitu ya, pabrik-pabrik seperti Sitex, seperti uh, Pan Brothers misalnya, pabrik tekstil itu pasti punya factory outlet. Mereka jualan punya toko sendiri, nah mereka bikin seperti itu di tiap-tiap kota. Seperti itu. Nah, ini setiap momen ini beda-beda. Waktu awal mereka pakai sosmed, pakai community gitu kan, merangkul orang-orang sekitar Purbalingga. Kemudian bikin bikin event, masuk ke sosial media, kemudian baru kembangkan distributor, baru langsung ketika modalnya udah gede, distributor dipangkas semua, mereka bikin factory itu konsumen. Jadi sesuaikan dengan situasi Anda saat itu. Dan target marketnya di mana. Oke. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.